warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah la nabiyya ba'da. Yang saya hormati Qadimul Pondok Pesantren Riyadhah Kalam Syifa Banten Indonesia, yakni Al Ustadz Ruyatan Permana SPD Al Bantani. Semoga beliau tetap dalam ampunan, perlindungan dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa teman-temanku para santri Pondok Pesantren Riyadhah Kalam Syifa Banten Indonesia serta para jamaah. Dalam kesempatan ini saya akan bermuhadharah tentang keutamaan sholat malam dalam kitab An-Nawadir. Mohon di sini. 2. Keutamaan sholat malam. Al-Kisah, seorang laki-laki membeli budak. Setelah pembelian selesai, si budak berkata kepada tuannya, "Wahai tuanku, aku meminta dirimu 3 syarat. Pertama, engkau tidak melarangku sholat ketika waktu telah tiba. Kedua, engkau pekerjakan aku pada siang hari dan jangan sembunyikan aku pada malam hari. Ketiga, engkau memberikan aku sebuah rumah yang tidak dimasuki oleh siapapun kecuali aku." Tuannya berkata, "Engkau memperoleh hak itu. Lihatlah rumah-rumah ini." Si budak berkeliling memilih rumah untuk tempat tinggalnya. Ia memilih rumah yang rusak dan hampir roboh. "Mengapa engkau memilih rumah roboh ini?" tanya tuannya. "Wahai tuanku, ketahuilah bahwa rumah roboh yang bersama Allah, maka sejatinya berdiri tegak dengan kebun indah." Tuannya diam mendengarkan jawaban itu. Pada malam harinya, si budak tinggal di tempat itu. Suatu malam, tuannya mengundang teman-temannya untuk minum dan bersenang-senang bersamanya. Ketika tengah malam dan teman-temannya telah pulang, ia berkeliling di antara rumah-rumahnya. Pandangannya jatuh pada ruang si budak. Tiba-tiba, di sana terdapat pelita dari cahaya yang bergantung di langit. Sementara itu, si budak sedang sujud bermunajat kepada Tuhannya dan berkata, "Tuhanku, aku harus melayani Tuhanku pada siang hari. Seandainya tidak ada ia, maka akan aku gunakan waktuku bagimu, baik siang maupun malam, maka ampunilah aku." Tanpa beranjak dari tempatnya, majikan itu terus memandang budaknya dengan rasa takjub sampai terbit fajar. Kemudian pelita itu hilang dan yang tampak adalah atap rumah. Setelah itu, ia datang kepadanya. Istrinya memberitahu peristiwa yang baru saja dilihatnya. Pada malam berikutnya, dia dan istrinya sengaja melihat ruangan si budak dari luar. Mereka melihat pelita yang bergantung di langit itu menyinari si budak. Sementara si budak bersujud dan bermunajat hingga terbit fajar. Keesokan harinya, mereka memanggil si budak, "Engkau merdeka karena Allah Subhanahu wa taala semata, sehingga engkau boleh menggunakan waktumu untuk mengabdi kepada orang yang mengizinkan beberapa waktu untukmu," ucap mereka. Setelah itu, mereka memberitahu peristiwa yang mereka lihat tentang karamah Allah Subhanahu wa taala. Mendengar ucapan itu, ia langsung mengangkat tangannya ke langit. "Tuhanku, aku memintamu agar tidak membuka tutup dan tidak menampakkan keadaanku. Apabila engkau telah membukanya, maka ampunilah aku kembali kepadamu." Tiba-tiba budak itu meninggal dunia. Semoga Allah SWT merahmatinya. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya adalah insan yang gaib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.